Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat bergabung kembali di mata kuliah Matematika Diskrit di pertemuan ketiga hari ini. Hari ini kita akan membahas mengenai relasi. Relasi ini sebenarnya harusnya sudah Anda kenal juga dalam kehidupan sehari-hari atau pada saat Anda mengikuti atau mempelajari kalkulus atau matematika di SMA atau SMK-nya. Relasi ini biasanya didefinisikan sebagai hubungan antar objek atau hubungan antar elemen dari satu himpunan ke himpunan lainnya. Nah, yang sudah Anda pelajari di kalkulus itu dalam bentuk fungsi. Fungsi ini adalah sebuah relasi khusus, namun untuk hari ini yang akan kita bahas itu adalah relasi secara umumnya dulu, karena nanti untuk fungsi yang merupakan relasi khusus ini akan kita bahas secara detail di minggu depan atau di pertemuan keempat. Nah, untuk mengingatkan kembali, definisi dari sebuah relasi itu adalah hubungan antara elemen himpunan dengan elemen himpunan lainnya yang sering dijumpai pada banyak masalah. Di minggu lalu sudah kita pelajari mengenai himpunan, di mana salah satu cara menyajikan himpunan itu dalam bentuk diagram Venn, yaitu dalam bentuk lingkaran. Misalnya ya, di sini ada himpunan A, kemudian ada himpunan B, masing-masing memiliki elemen, misalnya di sini titik-titiknya, kemudian anggota himpunan B. Nah, elemen atau anggota himpunan A dihubungkan terhadap elemen atau anggota himpunan B itu melalui sebuah relasi. Relasi ini adalah hubungannya. Misalnya di sini, elemen yang ini hubungannya ke elemen B yang lainnya. Nah, di dalam kalkulus ini Anda kenal sebagai fungsi fx. Misalnya ya, relasinya. Nah, fungsi fx ini adalah sebuah fungsi yang merupakan relasi khusus, di mana nanti secara detail akan kita bahas di minggu depan. Nah, untuk hari ini yang akan kita bahas adalah relasi secara umumnya. Apa itu yang dimaksud dengan relasi, cara menyajikannya, dan lain sebagainya. Contohnya adalah hubungan antara program komputer dengan peubah yang digunakannya. Kemudian hubungan antara bahasa pemrograman dengan pernyataan yang sah. Bahasa pemrograman itu kan banyak, ada bahasa Pascal dan bahasa lainnya. Kemudian hubungan nama mahasiswa dengan mata kuliah yang diambil. Misalnya kan ini sering kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari atau Anda juga pernah mengalami ketika mengisi KRS. Nama mahasiswa misalnya mahasiswa A, isi KRS ya, mata kuliah yang diambil misalnya mata kuliah pertama, kedua, dan ketiga. Nah, di sini. Jadi, himpunan pertamanya adalah nama mahasiswa, kemudian himpunan keduanya adalah mata kuliah yang diambil, di mana tanda panah ini menyatakan relasi atau hubungannya. Nah, relasi ini dinyatakan dalam sebuah struktur, di mana struktur ini adalah struktur diskrit, yaitu struktur matematika abstrak yang digunakan untuk merepresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Nah, saya ulangi lagi bahwa relasi itu adalah hubungan antara elemen himpunan dengan elemen himpunan lainnya yang dinyatakan dalam sebuah struktur, di mana struktur ini disebut sebagai relasi, dan struktur ini adalah struktur diskrit, yaitu struktur matematika abstrak yang digunakan untuk merepresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Nah, sebelum kita masuk ke misalnya cara menyajikan relasi itu, selain menggunakan tadi tanda panah dari lingkaran himpunan A dan lingkaran himpunan B itu, ada salah satunya menggunakan matriks. Nah, untuk mengingatkan kembali, barangkali ada yang sudah lupa, matriks ini adalah penting karena matriks banyak sekali aplikasinya, apalagi sekarang di era revolusi industri 4.0, itu kan kita dihadapkan dengan perkembangan artificial intelligence, di mana di dalamnya ada image processing, ada vision, ada natural language processing, dan lain sebagainya. Nah, semuanya itu tidak lepas dari yang namanya matriks ketika kita ingin mengidentifikasi foto mengenai objek tertentu atau tulisan-tulisan tertentu dalam klasifikasi-klasifikasi. Misalnya kan di YouTube, misalnya komen yang kasar itu diblok. Nah, untuk mengidentifikasi komen mana yang kasar itu biasanya didefinisikan juga dalam bentuk matriks. Jadi jangan melupakan apa yang dimaksud dengan matriks karena ini penting sekali. Nah, untuk mengingatkan kembali, matriks ini adalah susunan skalar elemen-elemen dalam bentuk baris dan kolom. Kemudian matriks ini berukuran dari M baris dan N kolom, di mana
Ini adalah ordenya M kali N. Jadi ada M baris, kemudian N kolom. Nah, itu matriks A misalnya. Kemudian ada yang dimaksud dengan matriks-matriks khusus, untuk mengingatkan kembali, ada yang dimaksud dengan matriks diagonal. Matriks diagonal itu yang bernilainya hanya di diagonalnya saja, selain diagonalnya dia bernilai 0. Seperti ini. Kemudian matriks identitas. Matriks identitas mirip seperti diagonal, tapi nilai di diagonalnya itu selalu satu semua, seperti ini. Selain diagonalnya dia bernilai 0, maksud saya. Kemudian matriks segitiga atas dan segitiga bawah. Jadi ada yang segitiga atasnya 0 semua, kemudian ada yang segitiga bawahnya 0 semua, seperti ini. Nah, itu dimaksud disebut sebagai matriks segitiga atas dan segitiga bawah. Kemudian matriks transpos. Matriks transpos itu adalah diperoleh dengan mentransposkan matriks tertentu. Misalnya kita memiliki matriks A yang tadinya baris, dia berubah menjadi kolom. Itu adalah transposnya. Kemudian baris kedua berubah menjadi kolom kedua. Masih ingat ya? Kemudian ada matriks simetri. Matriks simetri itu adalah baris dan kolomnya bernilai sama. Misalnya di sini. 1562 barisnya. Kemudian kolom pertamanya juga sama, 1562. Kemudian misalnya baris kedua 5704, maka kolom keduanya juga sama, 5704. Kemudian baris ketiga 603 minus 2, baris maksud saya kolom ketiganya adalah 603 minus 2 juga. Kemudian yang terakhir baris keempat, kolom keempatnya juga sama 24 minus 2 dan 6. Nah, itu disebut sebagai matriks simetri. Jadi nilai-nilai dalam satu baris dengan nilai-nilai dalam satu kolom itu sama. Contoh yang keduanya ada di bawah. Di sini sama, baris pertama, kolom pertama nilainya sama. Kemudian baris kedua, kolom kedua nilainya sama. Kemudian baris ketiga, kolom ketiga nilainya sama. Kemudian kalau baris keempat maksud saya, kolom keempat nilainya sama. Kemudian matriks 01. Matriks 01 itu adalah unsur atau elemen di dalam matriksnya nilainya hanya dalam rentang 01, 01, tapi boleh tidak beraturan. Jadi ingat, ada matriks diagonal, itu berarti nilai yang memiliki nilainya itu ada di garis diagonalnya saja, selain itu nilainya 0 semua. Kemudian matriks identitas itu sama seperti matriks diagonal, tapi nilai di diagonalnya 1 semua. Kemudian matriks segitiga atas dan segitiga bawah itu nilai segitiga atasnya 0 semua atau segitiga bawahnya 0 semua. Kemudian matriks transpos diperoleh dari yang tadinya baris menjadi kolom. Kemudian matriks simetri nilai baris dan nilai kolom tertentunya itu sama, baris pertama dengan kolom pertama sama, baris kedua dengan kolom kedua sama. Kemudian matriks 01 itu nilai elemen di dalam matriksnya itu, unsur-unsur di dalam matriksnya hanya bernilai 0 dan 1 saja. Nah, itu adalah matriks-matriks khusus. Kemudian kita lanjutkan. Operasi di dalam aritmatika matriks. Jadi jangan lupa ada penjumlahan dua matriks, kemudian perkalian dua matriks, dan perkalian matriks dengan skalar. Masih ingat dengan penjumlahan dua matriks? Kalau untuk penjumlahan dua matriks, misalnya di sini ada matriks A ditambah dengan matriks B, berarti elemen-elemen yang letaknya sama itu tinggal ditambahkan. 1 dengan 5 ditambahkan. Nah, ini hasilnya. Kemudian 2 ditambah dengan 6, 3 ditambah dengan 8, 0 ditambah dengan 7, dan seterusnya sampai dengan 8 ditambah dengan 1, yaitu 8 tambah 1. Nah, untuk dapat mengoperasikan dua matriks atau menjumlahkan dua matriks, itu baris dan kolomnya harus sama, jadi harus memiliki orde yang sama. Di sini misalnya kan 3 kali 3. Berarti yang ini juga 3 kali 3, ingat orde itu baris kali kolom. Kemudian perkalian dua matriks. Perkalian dua matriks masih ingat, jadi mengalikan baris pertama dengan kolom pertama. Nah, syaratnya di dalam perkalian dua matriks, jumlah baris di matriks kedua itu harus sama dengan jumlah kolom di matriks pertama. Misalnya di sini kan 2 kali 2. Nah, berarti matriks yang keduanya
yang barisnya harus 2 kali berapapun kalau kolomnya. Di sininya boleh 2 kali, di sini 3. Jadi yang harus Anda catat adalah kolom di matriks pertama harus sama dengan jumlah baris di matriks kedua. Kemudian dimensi atau orde dari matriks yang diperoleh itu adalah perkalian dari baris dari matriks pertama dengan kolom dari matriks kedua. Jadi di sini hasilnya adalah 2 kali 3. Nah, cara mengalikannya ini mengingatkan kembali saja ya. Jadi baris ini, kolom yang ini Anda kalikan ke sini. Nah, di sini. Untuk unsur yang pertama di sini. Jadi 1 kali 2 ditambah dengan 3 kali 3. Kemudian untuk unsur yang letaknya di sini, itu artinya masih di baris pertama. Baris pertama berarti kolom kedua dikalikannya dengan kolom yang kedua ini. Jadi 1 dikali 0 ditambah dengan 3 dikali dengan minus 2. Hasilnya adalah yang ini. Kemudian untuk unsur yang ketiga, kolom ketiga di baris pertama maksud saya. Berarti dikalikannya dengan kolom yang ketiga. Artinya 1 dikali minus 4 ditambah dengan 3 dikalikan positif 6. Nah, hasilnya untuk baris pertama kolom pertama adalah 11. Baris pertama kolom kedua adalah minus 6, kemudian baris pertama kolom ketiga adalah 14. Untuk baris kedua, kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga itu caranya sama. Jadi kalikan ini baris kedua dengan kolom pertama adalah ini. Jadi hasilnya adalah 2 dikalikan dengan 2 ditambah dengan minus 2 dikalikan dengan minus 1 maksud saya dikalikan dengan 3. Hasilnya adalah 1 dan seterusnya. Jadi caranya sama. Baris dikalikan dengan masing-masing kolomnya tergantung letaknya yang dicari di kolom pertama, kolom kedua atau kolom ketiga, kemudian baris pertama atau baris kedua. Nah, itu adalah cara perkalian dua matriks. Kemudian ada perkalian matriks dengan skalar. Masih ingat skalar ya di kalkulus? Skalar itu adalah bilangan konstanta. Di sini konstantanya 3 contohnya. Nah, untuk mengalihkan skalar dengan sebuah matriks, itu artinya kita mengalihkan semua unsur di dalam matriks dengan skalar tadi. 3 kali 1, 3 kali 2, 3 kali 3, sampai dengan 3 kali 8, seperti ini. Jadi semua unsurnya dikalikan 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, dan seterusnya. 3, 6, 3, 3, 0, 12, dan seterusnya. Nah, itu ada operasi matriks, jangan sampai lupa karena nanti kita akan selalu menemui matriks ya, apalagi di dalam relasi. Matriks ada penjumlahan, kalau penjumlahan dimensinya harus sama, baris kali kolomnya harus sama antara dua matriks maksud saya. Kemudian perkalian dua matriks itu syaratnya adalah kolom di matriks pertama itu harus sama dengan banyaknya baris di matriks yang kedua. Kemudian untuk perkalian skalar dengan matriks itu semua unsur di dalam matriksnya dikalikan dengan skalarnya. Selanjutnya, nah ini. Jadi definisi relasi secara umumnya adalah relasi antara himpunan A dan himpunan B disebut sebagai relasi biner, yaitu himpunan bagian dari A cross B, produk momen. Masih ingat ya di himpunan bagian dari produk momen dari himpunan A dan himpunan B. Nah, dia dinyatakan seperti ini. Jadi perkalian produk himpunan A dengan himpunan B adalah anggotanya yaitu A dari himpunan pertama, elemen dari himpunan pertama, dan B-nya itu adalah elemen dari himpunan yang keduanya, yaitu relasi ini adalah himpunan bagian dari
perkalian produk himpunan A dan himpunan B. Ini sama seperti yang diungkapkan oleh pengertian dari referensi-referensi lainnya. Misalnya Seymour juga sama, dia subset dari hasil perkalian produk dari himpunan A dan himpunan B. Kemudian Rowan Garnier juga sama. Kemudian Silio juga sama. Jadi relasi, kalau misalnya kita tidak menyebutkan relasinya seperti apa, biasanya dia dikenal sebagai relasi biner, yaitu himpunan bagian dari perkalian dua himpunan. Nah, jika kita menuliskan A, B anggota dari R, maka notasi ARB itu artinya A dihubungkan dengan B oleh relasi R. Nah, seperti ini. Jadi kan A, B ini adalah anggota relasi di mana A dihubungkan ke B melalui relasi R. Atau bisa kita tuliskan misalnya dia bukan anggota himpunan bagiannya, anggota himpunan dari relasi, maka R-nya itu dicoret. Jadi A tidak dihubungkan dengan B oleh relasi R. Nah, seperti yang Anda kenal di dalam kalkulus, kita mengenal domain dan range. Di dalam relasi juga sama. Himpunan A itu disebut sebagai himpunan asal dari relasi atau dari R. Kemudian B-nya adalah daerah hasil dari R-nya. Jadi sama seperti yang sudah selalu Anda pelajari di dalam kalkulus atau matematika atau di dalam himpunannya atau di dalam fungsi. Nah, di sini himpunan A itu kita sebut sebagai domain, yaitu daerah asal, kemudian B-nya ini adalah sebagai daerah range-nya atau hasilnya dari sebuah relasi biner atau relasi saja. Kita lanjutkan. Misalnya seperti ini contoh paling simpel sekali yang selalu kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, di sini ada himpunan A yaitu mahasiswa Amir, Budi, Cecep. Kemudian himpunan B adalah himpunan mata kuliah dengan kode IF221, IF251, IF342, IF323 adalah himpunan mata kuliah. Kemudian perkalian kartesiannya, masih ingat ya? Yang pertama Amir, IF 221. Kemudian Amir IF 251. Amir IF 342. Kemudian Amir IF 323. Itu adalah perkalian kartesian. Jadi elemen yang pertama dari himpunan pertama, elemen yang kedua dari himpunan yang kedua. Kemudian Budi IF 221, Budi IF 251, Budi IF 342, kemudian Budi IF 323. Kemudian Cecep IF 221, IF 251, kemudian IF 342 dan IF 323. Nah, misalnya kita memiliki relasi yang menyatakan bahwa mata kuliah yang diambil mahasiswa pada semester ganjil. Pada semester ganjil saja, misalnya si Budi hanya mengambil mata kuliah IF221 dan IF251 di semester ganjil. Sedangkan si Amir dia mengambil mata kuliah IF251 dan IF323. Kemudian si Cecep ini adalah IF323. Paham ya? Jadi kalau saya hubungkan misalnya dengan transkrip nilai. Nah, perkalian himpunan mahasiswa dengan mata kuliah itu produk kartesiannya ini adalah yang tertulis di dalam transkripnya. Nah, relasinya itu adalah pernyataan khususnya. Misalnya di sini dia pernyataannya adalah mata kuliah yang diambil mahasiswa pada semester ganjil. Karena kan kalau di dalam transkrip nilai itu kalau sudah lulus ini ya catatannya, mata kuliahnya akan sama semua kalau dia satu prodi. Mata kuliahnya akan sama semua. Dan semua mata kuliah tercantum untuk setiap mahasiswa. Nah, sedangkan relasi di sini ini menyatakan pada kondisi waktu tertentu, misalnya dia di semester ganjil, mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa di semester ganjil. Jadi relasi ini adalah himpunan bagian dari perkalian produk kartesian dari himpunan A terhadap himpunan B, atau mata kuliah yang diambil mahasiswa pada semester ganjil merupakan himpunan bagian dari mata kuliah yang tertulis di dalam transkrip nilai.
dengan catatan transkrip nilai yang sudah lulus, karena semua mata kuliah ada. Nah, itu contoh yang paling simpelnya. Atau kita bisa tuliskan dalam bentuk himpunan seperti ini ya, dalam bentuk diagram panah. Jadi si Amir dia mengambil mata kuliah IF251 dan IF323 di semester ganjil. Kemudian Budi mengambil mata kuliah IF221 dan IF251 di semester ganjil. Sedangkan si Cecep dia hanya mengambil satu mata kuliah yaitu IF323. Nah, selanjutnya kita akan berbicara mengenai representasi relasi atau bisa disebut dengan cara menyajikan sebuah relasi. Nah, cara menyajikan sebuah relasi itu ada 3 cara, tabel, matriks, dan graf. Tabel ini sangat sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, apalagi misalnya tabel data ya. Data itu kan sebenarnya antar tabelnya ada hubungannya. Kemudian matriks yang tadi kita ingat kembali di awal, matriks itu seperti apa, operasi matriksnya seperti apa. Kemudian ada graf. Graf ini nanti hanya akan disinggung sedikit karena akan lebih dipelajari lebih detail di pertemuan berikutnya untuk graf. Hanya di sini untuk mengetahui representasi relasi itu seperti apa. Yang pertama, representasi relasi menggunakan tabel. Ini sangat sering kita temui. Masih contoh yang sama yang tadi. Kolom pertama itu berarti daerah asal. Kemudian kolom keduanya adalah daerah hasil. Di sini A, tadi nama himpunannya, yaitu himpunan A, kemudian B adalah himpunan B. Nah, himpunan A itu adalah nama mahasiswanya, kemudian himpunan B-nya adalah kode mata kuliah yang diambil di semester ganjilnya. Jadi tabel ini adalah relasi dari mahasiswa terhadap mata kuliah yang diambil di semester ganjilnya. Nah, tabel-tabel ini, representasi relasi dalam sebuah tabel itu akan sering Anda temui dalam mata kuliah basis data. Mungkin sudah Anda pelajari atau nanti atau sedang Anda pelajari di semester ini atau di semester selanjutnya untuk basis datanya. Nah, kemudian cara yang kedua adalah melalui matriks. Misalkan R ini adalah relasi dari himpunan A. Cara menyajikan himpunan kan bisa dalam bentuk enumerasi seperti ini. Nah, kemudian himpunan B. Nah, relasi ini disajikan dengan matriks M, IJ. Kemudian nilai di dalamnya seperti ini. Nilai di dalamnya itu bernilai 1 dan 0 saja. Nah, kita tulis sebagai 1 ketika A, B-nya itu adalah anggota himpunan relasi. Betul, dia memiliki relasi. Kemudian kita tuliskan elemen di sini 0 ketika A, B-nya bukan merupakan anggota atau elemen dari sebuah relasi tertentu. Jadi penyajian relasi dalam sebuah matriks itu nilainya akan dalam bentuk 1010 atau disebut sebagai matriks 01 yang tadi saya singgung di awal. 1 menyatakan keanggotaan, sedangkan 0 menyatakan bukan keanggotaan. Contohnya yang tadi masih kita bahas dengan contoh yang sama. Si Amir, dia tidak mengambil mata kuliah F221 di semester ganjil, sehingga nilai unsurnya di sini 0. Kemudian Amir, dia mengambil mata kuliah F251, sehingga nilainya 1 di semester ganjil ya. Kemudian Amir tidak mengambil mata kuliah IF342 di semester ganjil, sehingga di sini unsurnya nilainya 0. Kemudian Amir mengambil mata kuliah IF323 di semester ganjil, sehingga nilainya 1. Sama untuk Budi tadi mengambil mata kuliahnya di semester ganjil itu IF221 dan IF251, sehingga di sini nilainya 1, mata kuliah selain itu nilainya 0. Kemudian Cecep, dia hanya mengambil satu mata kuliah di semester ganjil yaitu IF323, sehingga untuk relasi terhadap mata kuliah yang lainnya adalah 0. Nah, itu adalah cara penyajian atau representasi relasi dalam sebuah matriks. Kemudian yang terakhir adalah cara penyajian relasi dalam bentuk graf. Graf di sini adalah graf berarah. Nanti untuk lebih detailnya mengenai materi graf itu akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, untuk di sini kita akan membahas mengenai graf berarahnya saja, di mana tiap elemen himpunan dinyatakan dengan sebuah titik, maksud saya dinyatakan dengan sebuah titik atau disebut juga dengan simpul atau vertex. Jadi tiap elemen itu dinyatakan dalam sebuah titik, catatannya bisa disebut sebagai simpul atau vertex. Kemudian tiap pasang terurut dinyatakan dengan busur, jadi dengan tanda panah.
yang arahnya ditunjukkan dengan sebuah panah. Kemudian A, B anggota relasi, maka busurnya dibuat dari simpul A ke simpul B. Kemudian simpul A disebut simpul asal, atau tadi kalau dalam bentuk lingkaran itu daerah asal. Kemudian simpul B itu disebut sebagai simpul tujuan atau ke range-nya, daerah hasilnya. Nah, contohnya seperti ini nih yang paling mudah. Misalnya kita memiliki himpunan relasi A, A, kemudian A, B, B, A, B, C, B, D, C, A, C, D, D, B. Nah, cara merepresentasikannya relasi himpunan relasi ini adalah dengan sebuah graf. Artinya tadi A, A terhadap A-nya sendiri. Berarti tanda panahnya terhadap A-nya sendiri. Kemudian A, B. Dari A, simpul A ke simpul B. Kemudian B, A. Berarti dari simpul B ke simpul A. Kemudian B, C. Berarti dari simpul B ke simpul C. Kemudian B, D. Dari B ke D. Kemudian C, A. Dari simpul C ke simpul A. C, D dari simpul C ke D. Kemudian D, B dari simpul D ke B. Nah, itu yang dimaksud dengan graf berarah, representasi relasi dalam bentuk graf berarah. Kemudian, contoh yang keduanya sama, ini mudah. Jadi lihat 1,2 berarti arah dari simpul 1 ke simpul 2. Kemudian 2,2 berarti dia dalam bentuk seperti ini. Kemudian 2,4 dari simpul 2 ke simpul 4. Kemudian 3,2 berarti dari simpul 3 ke simpul 2. Seperti ini. Kemudian 3,4 simpul 3 ke simpul 4. 4,1 dari simpul 4 ke simpul 1. 4,3 dari simpul 4 ke simpul 3. Nah, itu adalah cara penyajian relasi dalam bentuk graf berarah juga contohnya. Kemudian ada yang dimaksud dengan relasi inverse. Misalkan R ini adalah relasi dari himpunan A ke B, inverse dari relasi R dilambangkan dengan R pangkat minus 1, masih ingat? Di kalkulus ada yang disebut dengan fungsi inverse. Nah, kalau di sini ada relasi inverse. Adalah relasi dari B ke A yang didefinisikan. Jadi pantulannya. Relasi inverse itu adalah B, A, di mana A, B-nya adalah anggota relasi himpunannya dari A ke B. Jadi yang tadinya kiri, kanan berubah menjadi kanan, kiri. Paham ya? Kalau kita bercermin pantulannya kan berubah, tangan kanan terlihat di cerminnya itu adalah menjadi tangan kiri, sedangkan tangan kiri berubah menjadi seperti tangan kanan. Nah, itu yang dimaksud dengan inverse. Atau kalau Anda foto selfie dan mirrornya itu tidak diaktifkan, biasanya fotonya itu akan berubah, yang tadinya sisi kanan berubah menjadi sisi kiri. Nah, itu yang dimaksud dengan inverse. Kemudian relasi inverse-nya seperti ini. Misalkan himpunan P elemennya 2, 3, 4, kemudian Q itu adalah elemennya 24, 8, 9, 15, kemudian didefinisikan relasi R dari relasi R ini adalah yang menghubungkan elemen dari himpunan P ke himpunan Q-nya. Sehingga didefinisikan menjadi P, Q anggota himpunan R jika relasinya ya P habis membagi Q. P habis membagi Q. Kemudian akan diperoleh menjadi P habis membagi Q. Berarti 2 dibagi 2 di sini habis 2,2. Kemudian 2 membagi 4 habis tidak? Betul. Kemudian 2 membagi 8 habis. Kemudian 3 membagi 2 tidak. 3 membagi 4 tidak. 3 membagi 8 tidak. 3 membagi 9. Kemudian 3 membagi 15 habis. Betul anggotanya. Kemudian 4
membagi 2 tidak. 4 membagi 4 betul habis. Berarti masuk ke dalam himpunannya. Kemudian 4 membagi 8 betul. 4 membagi 9 dan 15 itu tidak. Sehingga diperoleh ketika relasinya menyatakan P, Q adalah anggota relasi, jika P-nya habis membagi Q, maka diperoleh 2,2, 2,4, 4,4, 2,8, 4,8, 3,9, dan 3,15. Sehingga R inverse ini menyatakan relasi dari Q ke P, jadi berubah arahnya. Yang tadinya relasinya P ke Q, sekarang berubah Q ke P, itu adalah relasi inverse. Relasi inverse itu diperoleh dengan Q, P ini adalah anggota relasi inverse jika Q adalah kelipatan dari P. Jadi kalau tadi P-nya habis membagi Q, sekarang kebalikannya adalah Q adalah kelipatan dari P. Nah, tinggal dirubah. Cara mudahnya sebenarnya ini tinggal dirubah titiknya. 2,2, 2,4 berubah menjadi 4,2. 4 itu adalah kelipatan dari 2. Kemudian 4,4 sama 4 adalah kelipatan dari 4. 8,2, 8 adalah kelipatan dari 2. 8,4, 8 adalah kelipatan dari 4. 9,3 adalah 9 adalah kelipatan dari 3. Kemudian 15,3 adalah kelipatan dari 3. Atau yang tadi saya sebutkan, contoh simpelnya adalah inverse itu adalah misalnya ketika kita sedang bercermin, itu pantulannya yang tadinya kanan berubah menjadi kiri. Contohnya di sini. Berubah seperti ini. 8,2 dan seterusnya. Nah, itu adalah relasi inverse. Cara mencari relasi inverse. Sampai di sini paham ya? Nah, relasi inverse dalam sebuah matriks itu diperoleh dengan mentransformasikan matriksnya. Jadi bukan matriks inverse. Relasi inverse itu adalah transpose dari matriks relasi. Jadi bukan matriks inverse. Ingat ya, bukan mencari matriks inverse. Ketika kita mencari relasi inverse dari sebuah matriks, bukan berarti kita menginverskan matriksnya, tapi mencari transposnya karena berubah letaknya saja di sini ya. Ini dari matriks yang tadi. Yang tadinya baris berubah menjadi kolom. Yang tadinya kanan berubah menjadi kiri. Paham ya? Kemudian yang tadinya baris kedua berubah menjadi kolom kedua. Kemudian yang tadinya baris ketiga berubah menjadi kolom ketiga. Nah, itu adalah mencari relasi inverse dari sebuah matriks relasi. Jadi, ingat, mencari relasi inverse dari matriks relasi itu bukan berarti mencari inverse matriksnya. Ingat, beda ya. Matriks inverse dengan matriks transpose itu berbeda. Kalau kita mencari relasi inverse, berarti kita mencari matriks transposnya, bukan mencari matriks inverse. Kalau mencari matriks inverse, itu beda lagi artinya. Kalau mencari matriks inverse, tidak, caranya bukan seperti ini. Tidak berubah menjadi yang tadinya kanan berubah menjadi kiri, yang tadinya baris berubah menjadi kolom. Tidak akan seperti itu, karena mencari matriks inverse kan panjang sekali. Ada mencari determinannya dan lain sebagainya, dan biasanya itu posisinya tidak berubah. Jadi bukan merupakan sebuah pantulan atau sebuah inverse. Paham ya? Kalau ada yang masih belum paham, silahkan boleh tanyakan di forum diskusi atau boleh WA saya. Nah, untuk materi selanjutnya kita bahas di video berikutnya.